نخشى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar wa kilahuma yadkhulul jannah, muttafaqun alaih. Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang yang mana salah satunya membunuh yang lain lalu dua-duanya masuk surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini termasuk hadis yang kita wajib mengimaninya, bahwasanya Allah tertawa, dan tidak layak untuk apa kita tolak berita-berita ini dengan alasan para ahli filsafat tidak menetapkan itu. Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada orang-orang tadi. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah, muttafaqun alaih. Ya, ini Bukhari nomor yang ke 2826, Muslim nomor yang ke 1890. Kata beliau, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, wa tamamuh, ini harusnya jangan pakai tak marfutoh ya, tamamuh, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Bagaimana itu terjadi? Yaitu orang yang pertama dia berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Kemudian Allah memberi taufik taubat untuk sang pembunuh. Lalu orang yang bertaubat ini dia masuk Islam, kemudian berperang, fayustashhad, kemudian dia mati syahid. Nah, dua-duanya masuk surga. Selesai. Wa rawa hadzal hadits Ahmad wa Malik wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa rawahul Baihaqi fil asma'i was sifat. Tayyib. Untuk Al-Baihaqi ini nomor yang ke 925. Fi hadzal hadits fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Awalan, yang pertama isbatul dhahik lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat tertawa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti tertawa kita, tapi kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan ini tidak boleh ditakwil. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan berita itu dan mewahyukan kepada Rasul untuk menyampaikan itu. Dan tidaklah seperti yang disangka oleh orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya tidak mungkin Allah tertawa, karena tertawa itu menunjukkan keheranan terhadap sesuatu yang sebabnya tidak diketahui. Kita katakan itu kalau pada keadaan makhluk boleh jadi seperti itu sebagiannya, baru sebagiannya saja. Tidak sama ketertawaan Allah dengan tertawanya makhluk. Makhluk tertawa dalam keadaan memang ilmunya kurang dan keterbatasannya itu banyak. Sementara Allah ilmunya sempurna dan tidak memiliki keterbatasan sama sekali. Maka tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluk. Tertawa Allah adalah apa? Dipenuhi dengan rahmat, dan karena suatu perkara itu keluar dari kebiasaan, dan itu Allah yang mengatur segalanya. Tidak layak untuk ditakwil menjadi apa? Iradatus shawab. Segalanya diartikan semacam itu, yaitu keinginan untuk memberi pahala. Keinginan makhluk juga punya sifat keinginan. Keinginan untuk memberikan hadiah. Berapa banyak orang tua yang ingin seperti itu. Demikian pula cikgu ingin memberi hadiah kepada murid. Kalau dikatakan tertawa artinya adalah ingin memberi hadiah, ingin memberi pahala, ingin memberi ganjaran, ingin memberi upah, maka berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya keinginan. Mereka mengatakan, oh tidak sama iradah Allah dengan iradah makhluk. Kita katakan seperti itu pula. Tertawa Allah tidak sama dengan tertawa makhluk. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya untuk iradah itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh akal. Kita katakan akal manusia terbatas. Berapa banyak sifat yang akal tidak tahu. Maka akal bukanlah hakim bagi segalanya. Itu menunjukkan ucapan para ulama mutaqaddimin bahwasanya Asy'ariyah sebenarnya mereka memang tidak ikut dalil, tapi mereka hanya ikut akal. Menjadikan akal sebagai hakim terhadap segalanya. Baik, tsaniyan, yang kedua, fihi fadlul jihad fi sabilillah. Di dalam hadis itu ada keutamaan jihad di jalan Allah. Wa idzamu ajril mujahid. Juga di dalam hadis tadi
ada dalil yang menunjukkan agungnya pahala orang yang berjihad. Dan ini semua insya Allah akan dibahas di dalam Riyadhus Shalihin tentang keutamaan jihad. Bukan sekedar masuk ke dalam surga, tapi surganya adalah apa? Inna fil jannati mi'ata darajah adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat yang telah Allah siapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. Jarak antara dua derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Betul-betul apa? Derajat 100 itu sangat besar untuk orang yang berjihad. Tapi untuk apa? Tinggi-tinggi seperti itu. Oh, jangan khawatir, kita nanti akan mampu untuk terbang dan menikmati segalanya. Terbang untuk apa? Melihat keindahan surga kita, wilayah kekuasaan kita yang luas dan seterusnya. Tayyib. Waqad takasaratil adillatu fil hassi 'alal jihad fi sabilillah. Dan telah banyak dalil-dalil yang mendorong untuk berjihad di jalan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nahas, Abu Ja'far Ibnu Nahas Ad-Dimashqi di dalam kitab, yaitu 2 jilid tebal tentang keutamaan jihad, bahwasanya dalil-dalil jihad ini sangat banyak sekali. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Beliau menyebutkan bahwasanya dalil tentang keutamaan jihad itu terlalu banyak untuk disebutkan dalam satu maqam. Baik, rugi orang-orang yang tidak ada niat untuk berjihad. Kalaupun dia berjihad ternyata salah arah, betul-betul rugi yang besar. Baik. Dan termasuk jihad fisabilillah adalah apa? Membantah ahlul batil kalau memang kita sudah siap. Salisan yang ketiga, fihi fadlul qatl fisabilillah. Keutamaan untuk terbunuh di jalan Allah. Wa annal maqtula fisabilillah yadkhulul jannah. Dan bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah, dia akan masuk surga. Bahkan dia mendapatkan apa? Mendapatkan 6 karakter. Langsung terampuni dosanya sejak tetesan darah yang pertama, dan dia diizinkan untuk menikah dengan 70 bidadari surga, dan dia diizinkan untuk langsung apa? Terbang di surga dan seterusnya. Dan dia diizinkan untuk melihat indahnya wajah Allah walaupun masih di alam kubur. Ini dalam hadis yang lain, hadis Jabir. Dan keutamaan yang lain masih banyak. Qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, yustafadu minal hadis. Diambil faidah dari hadis ini, anna kullaman qutila fi sabilillah yadkhulul jannah. Bahwasanya setiap orang yang terbunuh di jalan Allah, dia akan masuk surga. Dan di jalan Allah ini luas, bukan hanya berperang dengan senjata. Allah Ta'ala, Rasulullah telah bersabda dalam hadis sahih, itu hadis Anas, apa itu? Jahidul musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi orang-orang musyrikun dengan harta kalian, dengan lidah-lidah kalian, dan dengan diri kalian. Jadi jihad itu banyak, dan itu adalah di jalan Allah. Makanya orang yang dibunuh oleh Khawarij ini bahkan menjadi apa? Khairul qatla. Orang yang paling baik yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh Khawarij. Jadi ini juga bagian dari jihad di jalan Allah. Kita membela akidah yang benar, memperingatkan umat dari para Khawarij dan seterusnya. Rabi'an, yang keempat, fihi annal qatla fi sabilillah yukaffiru dzunub. Di dalam hadis ini juga ada dalil bahwasanya terbunuh di jalan Allah ini akan menghapus dosa. Selama orang masih berdosa, dia tidak boleh masuk surga. Lalu kenapa disebutkan dua-duanya masuk surga? Menunjukkan dua-duanya sudah tidak punya dosa ketika masuk surga itu. Berarti terbunuh di jalan Allah ini menyebabkan dosa-dosa itu terampuni. Baik. Khamisan, yang kelima, fihi anna taubah ta'ti ala sa'irid dzunub hatta dzambal qatl. Di sini ada dalil bahwasanya taubat itu mendatangi seluruh dosa, sampai bahkan apa? Dosa pembunuhan. Dan inilah pendapat yang benar. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. Di antara dalilnya adalah ini, dan ini termasuk apa? Pendalilan yang unik dan agung. Jarang para ulama ketika membantah Ibnu Abbas yang mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang membunuh dengan sengaja, mereka mendatangkan hadis ini. Padahal ini adalah betul-betul pendalilan yang kuat sekali. Buktinya apa? Orang ini ternyata setelah itu diizinkan untuk apa? Untuk kembali kepada agama yang benar. Kemudian dia berjihad, kemudian terbunuh, dan dia masuk surga juga. Tayyib. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qunuti ibadih. Rabb kita merasa heran disebabkan, minnya adalah min sababiyah,
putus asanya para hamba Dia. Qunut ini adalah syiddatul ya'as, yaitu putus asa yang amat sangat, itu namanya qunut. Wa qurbi khairih, sebagian riwayat ghiyarih, dan itu yang betul, yaitu perubahan keadaan sudah mau datang, itu ghiyarih. Yang dzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian azilin, dalam keadaan kalian itu sudah dalam keadaan sempit. Qanitin, dalam keadaan kalian sudah putus asa. Fayadhillu yadhak, maka terus menerus Allah tertawa. Yadhillu boleh jadi artinya terus menerus, atau artinya adalah apa? Yaitu jadi soroh, yaitu jadilah Allah tertawa. Ya'lamu anna farahakum qarib, dalam hadis, dalam lafaz yang lain farajakum, Allah tahu bahwasanya kegembiraan kalian itu dekat. Allah tahu bahwasanya kelonggaran untuk kalian itu sudah dekat. Hadis hasan. Tayyib, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna ila akhirih, Rabb kita merasa heran. Hadal hadis rawahu Ahmad wa ibnuhu Abdullah fi hadisin tawil. Wa labduhu dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi khairih. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau nomor yang ke-16232, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam nomor yang ke-181 dari jalur Waqi' Ibnu Hudas, dalam sebagian riwayat yaitu Waqi' Ibnu Udas. Tayyib. Hadis ini adalah hadis Abi Razin Al-Uqaili. Waqi' Ibnu Hudas dia majhulul hal, maka hadis yang betul adalah dhaif. Hadis ini lemah karena Waqi' bin Hudas atau Waqi' bin Udas dia majhulul hal, tidak dikenal. Tayyib, qauluhu ajiba, al-ajab disebutkan oleh Ibnu Mandur, al-ajab wal ujub secara bahasa adalah istihsanu syai' wa yakunu listiqbahi syai', yaitu memandang bagus sesuatu. Ini yang namanya kagum. Ajiba artinya kagum, dan boleh jadi adalah listiqbahi asyai', yaitu memandang buruk sesuatu, yaitu itu yang artinya heran. Karena ajiba memang punya dua makna. Qauluhu min qunuti ibadih, al-qunut huwa syiddatul ba'as. Ini salah cetak, yang betul ya'as, titiknya kurang satu, yaitu putus asa yang amat sangat. Qauluhu qurbu khairih, dalam riwayat yang lain dan itu yang lebih sahih yaitu ghiyarih, ayat taghyiruhu al-hal, yaitu Allah sudah hendak merubah keadaan, min hali syiddah ila hali raha, dari suasana yang sulit menjadi suasana yang senang, suasana sempit menjadi suasana yang lapang. Qauluhu azilin, al-azil bisukuni, bisukun, bisukun berarti al-azl, tapi qiraah yang ma'ruf di dalam daras-daras para masyhur adalah azilin, karena apa? Dia bukan masdar yang diinginkan di dalam hadis ini, tapi adalah apa? Yaitu isim fa'il. Azilin, qanitin, semuanya adalah isim fa'il. Tayyib. Adapun kalau dia disukun artinya adalah asyiddah wadhiq, yaitu kesulitan dan kesempitan. Nah, baru kemudian wal azil ala wazn katif. Nah, ini yang betul. Huwa alladhi asabahul azl, yaitu orang yang tertimpa kesempitan dan kesulitan. Washtadda bihil hal, dan kondisi dia itu sudah sulit. Hatta kada yaqnut, sampai hampir-hampir dia itu berputus harapan. Hadal hadis ka qaulihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Ghais itu adalah hujan deras setelah kemarau yang panjang, namanya ghais. Bantuan di saat susah. Setelah mereka itu berputus asa, namanya adalah ma masdariyah, min ba'di qunutihim. Dan dia itu menyebarkan rahmatnya, dan dia adalah pengatur yang maha terpuji. Wal makna artinya adalah annahu subhanahu wa ta'ala ya'jabu min qunuti ibadihi inda ihtibasil qatri anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala merasa heran, bukan merasa kagum, merasa heran akan putus asanya para hamba Dia ketika tertahannya hujan dari mereka, dan Allah Ta'ala merasa heran dengan
Apa ini? Wa qunutuhum wa ya'suhum minar rahmah. Atau qunutihim ya. Qunutihim wa ya'sihim minar rahmah. Putus harapannya mereka dari rahmat Allah. Wa qad iqtaraba waktu farajihi wa rahmatih. Sementara telah dekat waktu kelonggaran yang datang dari Allah dan rahmat Allah li ibadih kepada para hambanya, bi inzalil ghaisi alaihim, dengan Allah menurunkan hujan yang deras untuk mereka, wa taghyirihi li halihim, dan Allah akan segera menurunkan perubahan untuk kondisi mereka, wa hum la yash'urun, dan mereka itu tidak menyadarinya. Wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Dan mereka sebelum Allah menurunkan hujan kepada mereka, betul-betul mereka telah berputus asa. Dalam surat Ar-Rum itu, qal fa inda tanahil karb yakunul faraj. Ketika kesulitan itu sudah mencapai puncak, maka disitulah akan datang jalan keluar, akan datang kelonggaran. Kamatil seperti dikatakan istadi azimatan tanfariji, seakan-akan menjadi sebuah perintah, yaitu keraskan krisis ini, niscaya engkau akan segera menjadi jalan keluar, menjadi kelonggaran. Baik, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya kelonggaran itu bersama kesulitan yang besar, wa anna ma'al usri yusran, yang betul adalah anna dalam hadisnya itu, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor yang ke 11.243, dan sebelum Tabrani yaitu Imam Ahmad nomor yang ke 2804, hadis Ibnu Abbas. Tayyib, fa fi hadzal hadis ka ghairihi minal ahaditsil mutakatsirati jidda. Di dalam hadis ini seperti hadis-hadis yang banyak yang lainnya itu, isbatu dhahik, yaitu ditetapkannya dhahik, yaitu tertawa, wal ajab, dan merasa heran atau merasa kagum, dan hadisnya ada di Sahih Bukhari Muslim, hadis Abi Hurairah tentang ajiba rabbuna. Tanpa kita perlu memakai hadis yang dhaif ini, tapi hadis yang sahih, ajiba rabbuna bi sani'ikuma al-lailah. Rabb kalian berdua merasa kagum dengan apa perbuatan kalian tadi malam, yaitu apa, kalian rela berlapar-lapar untuk memuliakan tamu Allah itu, tamu Rasulullah. Kemudian disebutkan di sini haqiqah, yaitu ini adalah sifat yang hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sebagaimana yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wal ahaditsu fi isbatil dhahik lillahi subhanahu wa ta'ala mutawatirah, dan hadis-hadis di dalam menetapkan sifat tertawa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini mutawatir. Dan ini termasuk apa? Termasuk kontradiktif orang-orang Jahmiyah dengan para pecahan-pecahan mereka itu dari kalangan Jahmiyah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan hadis-hadis yang boleh untuk bicara masalah asma wa sifat itu harus hadis mutawatir. Kalau hadis ahad ini tidak boleh. Ternyata hadis dhahik termasuk hadis mutawatir, tetap mereka tidak terima juga. Mereka memenangkan pendapat apa? Pendapat ahli kalam ketika mereka menyusun sebuah ketentuan. Ketentuan ini bukan dari Allah, tapi mereka yang buat sendiri. Mereka mengatakan apa itu? Nususul kitabi wa sunnah qat'iyatus tsubut dzanniyatud dalalah. Bahwasanya nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah secara sahihnya dia memang pasti, tetapi secara penunjukannya itu masih sangkaan saja. Jadi berita dari Allah dan Rasulnya itu masih diragukan. Kalau berita dari ahli filsafat itu yang tidak boleh untuk diragukan. Ini menunjukkan apa? Betapa terbaliknya akidah mereka. Mereka lebih percaya manusia yang jahil daripada Allah dan Rasulnya langsung. Berita dari Allah dan Rasulnya secara langsung itu. Tayyib, wa fihi raddu 'alal mu'attilah minal jahmiyati wal mu'tazilah wa ghairihim. Dan di dalam hadis ini dan hadis yang semisal dengan itu ada bantahan kepada orang-orang mu'attilah, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah atau sebagian sifat dan semacam itu. Dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang selain mereka, alladzina yanfuna dhahika wal ajab, yang mereka itu meniadakan tertawa dan kekaguman. Wa yu'awwiluna dzalika bi ta'wilatin fasidah,
mereka mentakwilkan itu semua dengan takwil-takwil yang rusak. Wa fihi isbatun nadhar lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis tadi, dan ini sudah dicukupi dengan hadis-hadis yang lain, ditetapkannya nadhar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat para hamba. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali Allah ta'ala melihat para hambanya. Allah ta'ala basirum bil ibad, maha melihat para hamba. Kalau orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak disifati dengan melihat ataupun mendengar. Mereka menyamakan Allah dengan patung. Orang-orang Jahmiyah itu. Adapun kalau Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah disifati dengan apa? Basar dan sama. Tetapi cara mereka menetapkan tidak seperti cara Ahlus Sunnah dalam menetapkan. Mereka mengatakan basar adalah al-ilmu bil mubsarat. Yang namanya basar adalah pengetahuan tentang objek yang dilihat. Yang namanya sama, pendengaran adalah al-ilmu bil masmu'at, yaitu pengetahuan tentang objek yang didengar. Jadi mereka mentakwilkan lagi. Dohirnya mereka menetapkan 7 sifat, tapi ternyata itu pun ditakwil. Yaitu apa? Allah Ta'ala 2 sifat tadi menjadi 1 sifat, yaitu pengetahuan. Sementara kalau masalah pengetahuan, orang buta pun punya pengetahuan. Dia boleh ditanya tentang bagaimana gambaran kereta, dia mampu menggambarkan kereta asalkan dia mengumpulkan informasi. Demikian pula kalau ditanya bagaimana gambaran suara petir, dia mampu itu menceritakan asalkan dia telah mendapatkan informasi. Makanya walaupun orang-orang Asy'ariyah menetapkan apa itu sifat pendengaran dan penglihatan, tetapi hakikatnya mereka masih apa? Tidak memisahkan antara Allah dengan apa? Dengan itu tadi, yaitu makhluk yang buta, makhluk yang tuli dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena mereka mentakwil. Muskilahnya itu, walaupun mengaku menetapkan 7 sifat, tetap di dalamnya penuh dengan penakwilan. Maka takwil mereka walaupun mengaku untuk mensucikan Allah, justru mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang sangat rendah, sangat cacat istilahnya. Baik, adapun Ahlus Sunnah, maka inilah jalan yang paling benar dan jalan yang terbaik. Bahkan inilah pensucian yang sebenarnya, yaitu Ahlus Sunnah mengakui makhluk itu memiliki sifat mendengar, sifat melihat, tetapi sifat Allah jauh lebih tinggi dari itu semua. Maka inilah pengagungan yang sebenarnya, bahwasanya makhluk banyak yang mendengar, banyak yang melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah jauh lebih hebat dari itu semua. Tidak sama seperti cara penetapan Asy'ariyah yang justru apa? Penuh dengan apa? Sesuatu yang menyerupakan Allah dengan makhluk yang cacat. Baik. Kemudian wa kullu hadhihi minas sifatil fi'liyah. Dan ini semua adalah termasuk sifat fi'liyah. Kalau Allah menghendaki, Allah tertawa. Kalau menghendaki, tidak tertawa. Kalau Allah menghendaki, Allah yaitu kagum. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak kagum. Bahkan boleh jadi Allah menjadi murka, menjadi marah, menjadi benci. Itu terserah Allah. Sesuatu yang terkait dengan apa? Terkait dengan iradah, dengan masyiah, dengan kehendak dan keinginan. Itu sifat fi'liyah. Fanusbituha lillahi subhanahu wa ta'ala hasba ma ja'at bihil adillatu al-mutakatsirah. Kita menetapkan sifat-sifat tadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang didatangkan oleh dalil-dalil yang banyak itu tadi. Ja'at bi, yaitu apa? Didatangkan. Ja'at bi, yaitu mendatangkan. Kita tidak membuat sendiri, tapi kita mengikuti sebatas apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Wa laisa fi isbati hadhihi sifat mahdhurunil battah, dan tidak ada di dalam penetapan sifat-sifat tadi sesuatu yang terlarang sama sekali. Misalnya marhaban. Tidak menyebabkan kita ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Kita menetapkan seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita meyakini tetap berita Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Baik. Dan kita yakin Allah dan Rasulnya itu lebih mampu, dan memang mereka adalah, yaitu Allah adalah zat yang maha mampu, dan Rasul adalah makhluk yang paling mampu untuk menceritakan sesuatu sesuai dengan hakikatnya dan kefasihan yang paling sempurna. Tapi manakala Allah dan Rasulnya mendatangkan lafaz-lafaz ini, taulah kita bahwasanya inilah lafaz yang sebenar, dan inilah lafaz yang diinginkan dan makna yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki yang lain, misalnya Allah telah menjelaskan itu, ternyata memang Allah menjelaskan polanya adalah seperti ini, maka kita yakin inilah yang Allah inginkan. Dan kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Mengatakan maksudnya tertawa adalah keinginan untuk memberi pahala, maksudnya ridho adalah keinginan untuk memberikan ganjaran. Dari mana mereka tahu? Sementara tidak pernah Allah dan Rasulnya mengabarkan seperti itu, takwil yang semacam itu.
Tayyib qal fa innahu dhahikun laisa kamitslihi syai'. Dhahikun atau dhahika. Fa innahu dhahika laisa kamitslihi syai', karena Allah tertawa dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Asy'ariyah juga dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yaitu Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, tetapi pendengaran dan penglihatannya itu tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Ta'ala. Semuanya mampu mendengar, boleh jadi semuanya mampu melihat, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah lebih sempurna dari itu. Maka seperti itu pula sifat-sifat yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dari ulama Syafi'iyah sendiri, ulama besar tahun 300-an, 300 atau 400. Beliau mengatakan apa? Al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil ukhra, bahwasanya pembicaraan tentang sebagian sifat itu seperti pembicaraan di sifat-sifat yang lain. Semuanya sifat Allah. Kenapa yang ini boleh diterima, yang itu tidak boleh diterima? Sementara semua Allah ceritakan, semuanya telah Rasul kabarkan. Kenapa kita membuat peraturan ganda, sementara Allah dan Rasulnya telah menetapkan itu? Maka sebagaimana pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, tidak serupa bahkan lebih tinggi, maka seperti itu pula masalah tertawa, masalah kekaguman, masalah wajah, masalah tangan dan lain-lain. Kita tetapkan itu dan kita yakini bahwasanya tidak sama dengan makhluk, tapi paling sempurna. Tayyib. Wa ajiba laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala yaitu kagum, dan kekagumannya itu tidak sama dengan yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang seperti kekaguman Allah Ta'ala. Wa hukmuhu hukmu ridha, dan hukum masalah kekaguman dan tertawa ini seperti hukum keridhaan Allah. Wa mahabbatih, hukum kecintaan Allah. Wa iradatih, seperti juga keinginan Allah. Wa sam'ihi wa basarihi wa sairi sifatih, pendengaran dan penglihatan dan seluruh sifatnya, yaitu kita tetapkan sebagaimana datangnya, dan kita tetapkan dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab telah dipilih oleh Allah dan Rasulnya sebagai bahasa yang terbaik. Kita pahami dengan apa? Bahasa Arab. Adapun gambarannya, maka kita tidak menggambarkan dan tidak menanyakan bagaimana, dan kita yakini itu sempurna, tidak seperti yang ada pada makhluk. Fal babu wahid, maka bab ini adalah satu, semuanya sama. Masalah pendengaran penglihatan dengan masalah apa? Tertawa dan kagum. Ini sama, semuanya adalah sifat yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. La tamsilun wala ta'til, tanpa ada permisalan dengan makhluk, yaitu penyerupaan dengan makhluk, dan tidak ada pengosongan, yaitu kita mengingkari adanya dia, adanya sifat-sifat tadi. Fal qawlu fis sifat kal qawli fil dzat. Ini juga seperti ucapan Abu Sulaiman Al-Khattabi di dalam kitab beliau Al-Ghunyah an Ilmil Kalam itu, yaitu apa? Bahwasanya pembicaraan tentang masalah sifat itu seperti pembicaraan dalam masalah zat, kata beliau, yaitu tahdu hadwaha, berjalan seperti perjalanan pembicaraan masalah zat. Sebagaimana kita tetapkan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, seperti itu pula sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Wasifat hukmuha wahid wa babuha wahid, sifat hukumnya sama, demikian pula apa? Babnya itu sama. Fa'idha asbatna ba'dan wa nafainal ba'd al-akhar tanaqadna. Apabila kita hanya menetapkan sebagian dan meniadakan sebagian, maka kita melakukan kontradiktif. Dan dengan sebab itu banyak kitab-kitab Mu'tazilah yang menghantam Asy'ariyah. Dikarenakan apa? Dikarenakan konsekuensi dari ucapan mereka. Kalian menetapkan apa itu? Allah mendengar dan Allah melihat. Kenapa kalian tidak menetapkan bahwasanya Allah itu tertawa, Allah punya rahmat, Allah punya rasa cinta? Mereka mengatakan mendengar dan melihat itu ada dalilnya. Maka Mu'tazilah mengatakan yang lain-lain tadi juga ada dalilnya, dan dalilnya sahih. Mereka mengatakan bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Maka Mu'tazilah mengatakan seperti itu pula sifat-sifat yang lain, kalian katakan seperti itu. Maka kalau kalian mau, kalian ikut kami, kalian tiadakan seluruh sifat. Atau kalau kalian mau, kalian ikut Ahlus Sunnah, yaitu kalian menerima seluruh sifat. Kalau kalian seperti ini, maka kalian kontradiktif, yaitu apa? Bantahan kalian terhadap sifat-sifat yang lain itu kami gunakan untuk membantah ayat-ayat, membantah sifat yang kalian tetapkan. Nah, ketika sampai di situ putus hubungan, putus apa? Jawaban dari apa? Dari orang-orang Asy'ariyah dengan terhadap apa? Orang Mu'tazilah. Sebagian Asy'ariyah ada yang lebih pandai.
pandai yaitu mencoba untuk apa menjawab lagi ketika sampai di tingkat itu. Mereka mengatakan sifat mendengar dan melihat ini telah ditetapkan oleh akal, sementara tertawa dan ridha ini tidak ditetapkan oleh akal. Mu'tazilah mengatakan sesuatu yang kalian tetapkan dengan metode akal itu mungkin dipakai untuk apa? Menetapkan mendengar dan melihat dengan cara penjelasan begini. Orang Mu'tazilah lebih pandai kalau masalah akal. Akhirnya terputus di situ Asy'ariyah. Baik. Dan ini adalah apa? Akibat kalau kita tidak mengikuti dalil yang benar dan ketentuan yang benar. Akhirnya apa? Kontradiktif. Dan ini akan dibahas panjang lebar di dalam apa? Di dalam At-Tadmuriyah. Tentang apa? Bagaimana cara kita membantah Jahmiyah. Kemudian berikutnya bagaimana membantah Mu'tazilah. Kemudian bagaimana membantah Asy'ariyah. Dengan apa? Dengan dalil-dalil dan ketentuan mereka sendiri. Baik. Makanya pembahasan akidah ini bukan pembahasan yang ringan. Ini harus apa? Kita memperkuat senjata-senjata kita. Karena syubhat besar. Sebagaimana mereka mempelajari dengan betul-betul, kita harus belajar dengan baik-baik. Untuk apa? Untuk menjaga akidah umat ini agar seperti di zaman Rasul dan para sahabat. Mereka menang, kita juga ingin berjaya. Tidak seperti sekarang, orang banyak belajar filsafat, ternyata satu jengkal tanah pun nggak maju-maju. Nggak ada satupun negeri kafir yang boleh kita kuasai. Justru apa? Negara kita yang selalu terancam akan dibeli oleh Cina lah, akan dibeli oleh Singapura atau apa. Nggak ada kebanggaan lagi karena Islamnya sendiri sudah apa? Bercampur dengan filsafat. Baik. Kita cari titiknya di sini. Qala rahimahullahu ta'ala, fakama annana na'taqidu anna lillahi dzatan la tushbihu dzat, maka sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah punya zat yang tidak menyerupai zat-zat yang lain, fasifatu yuhdha fiha hadwudz zat, maka masalah sifat juga kita melangkah di dalamnya seperti cara kita melangkah di dalam memahami zat. Wasifat hukmuha wahid wa babuha wahid. Oh, ini tadi anak yang lompat tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Li'annal adillata allati asbatat tilka sifah, karena dalil-dalil yang menetapkan sifat tadi hiyallati sabata biha an-nau'ul akhar minas sifat. Dalil-dalil itu juga yang menyebabkan tetapnya jenis yang lain dari sifat-sifat tadi. Fa isbatu ba'din wa nafyu ba'din tanaqud. Maka menetapkan sebagian dan meniadakan sebagian yang lain padahal sumbernya sama dari Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kontradiktif. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kitab Tadmuriyah itu kitab siapa? Punya Syekhul Islam. Syekhul Islam. Iya. Beliau diminta oleh apa? Para ulama di zaman itu untuk menjelaskan bagaimana akidah yang benar terkait dengan perselisihan orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah sendiri, dan antara dua kelompok ini melawan Jahmiyah, apa yang betul di sini. Maka beliau menjelaskan itu. Asy'ariyah ini bukan daripada Mu'tazilah juga? Iya, mereka adalah dari Mu'tazilah. Makanya Abul Hasan Asy'ari memang apa? Belajar dari ayah tirinya selama 40 tahun. Dia akidahnya adalah Mu'tazilah. Kemudian dia bertobat. Kemudian membuat apa? Akidah yang hampir sama dengan Abul Hasan Al-Maturidi. Setelah itu beliau bertobat dan beliau membuat kitab Al-Ibanah itu, An Usulid Diyanah. Kemudian beliau membawa kitab itu kepada Imam Al-Barbahari, maklum Imam Barbahari, Imam Ahlus Sunnah itu. Menyebutkan saya sudah tobat dan inilah kitab saya dan keyakinan saya, dan di situ beliau memuji Imam Ahmad. Cuma Imam Al-Barbahari rahimahullah sudah terlanjur bengang sama Abul Hasan, terlalu banyak kerusakan umat yang beliau buat. Beliau bengang, beliau tidak mau menanggapi bukunya itu. Tapi apa? Ini bukunya baik, buku Abul Hasan ini. Maka yang betul adalah apa? Ini buku beliau dan ini bukti taubat beliau, dan beliau membela Ahlus Sunnah di situ dengan akidah yang benar. Imam Asy'ari dengan Al-Barbahari satu zaman. Iya, satu zaman. Wajar kadang kita bengang pada orang yang sudah terlanjur membuat kerusakan dan banyak. Tapi ketika tobatnya sudah sahih, diterima. Kelompok Asy'ariyah sekarang ini menafikan nisbatan kitab ibadah. Iya. Hatta hati-hati yang sahih pun mereka bukan hati yang sahih. Apa itu? Kitab Imam Al-Muzani tentang akidah mereka menafikan padahal sanadnya sahih. Mereka mengatakan sanadnya nggak dikenal. Mereka nggak kenal, kita sebutkan sanadnya dan rawi-rawinya. Baik.